Sahabat, demokrasi tidak hanya soal pemilihan umum, tapi demokrasi juga soal kebebasan warga negara, juga soal kesediaan kita menerima keberagaman budaya, juga soal penerimaan kita kepada perbedaan gaya hidup. Itulah kutipan yang dinyatakan oleh Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan sejak tahun 2016. Tsai Ing-wen menyatakan ini karena ia melihat warga Taiwan begitu kuat mendukung demokrasi, tapi ia khawatir dengan budaya Taiwan yang homogen. Ia ingin ikut mengembangkan makin luas lagi daya terima warga Taiwan kepada budaya yang lebih heterogen, apalagi di era digital. Ini era yang membuat penduduk Taiwan melihat ekspos kepada budaya kosmopolitan di luar sana, sehingga lebih siap menerima keberagaman budaya dan keberagaman gaya hidup. Demokrasi di era digital. Melalui kutipan inilah kita mengantar diskusi webinar kita kali ini yang ke-18. Ini webinar yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Penulis Satu Pena. Ini perkumpulan yang didirikan beberapa tahun yang lalu. Kita mendiskusikan buku yang diterbitkan oleh Satu Pena bersama Obor. Ini bukunya Demokrasi di Era Digital. Buku yang minta ampun tebal sekali. Yang 4 halaman lagi, ia berjumlah 800 halaman. Ada 68 bab di sini dengan total kira-kira 70 tulisan. Ini kita diskusikan dan kita senang sekali karena hari ini yang berbicara adalah para penulis itu sendiri dan juga editornya. Pertama-tama adalah Dr. Nasir Tamara. Ia tak hanya menulis juga di buku ini, tapi juga ia inisiator dan editornya. Juga yang menjadi pembicara adalah Dr. Katrini Kubontubuh dan juga Pak Cepi Hakim. Ini buku yang banyak sekali mengupas isu-isu demokrasi di era digital, semacam handbook, kumpulan berbagai isu seputar topik ini. Nah, ini bagian saya yang akan saya bicarakan kali ini. Pertama-tama saya ingin bicarakan demokrasi dalam kerangka makronya. Bahwa benar kita ada dalam tahapan demokrasi tertentu, tapi demokrasi itu adalah sebuah roadmap. Demokrasi itu adalah sebuah evolusi. Ia berkembang dari demokrasi yang baru sekali, yang belum matang, lalu mengalami konsolidasi menuju demokrasi yang penuh, yang demokrasi disebut demokrasi pada puncaknya. Nah, dalam kerangka makro ini Indonesia ada di tahap mana? Ya? Karena itulah kita akan bandingkan kualitas atau tahapan demokrasi di Indonesia dengan di dunia. Indonesia ada di mana dan apa tahapan selanjutnya. Saya juga akan bandingkan demokrasi di Indonesia dalam konteks negara-negara muslim lainnya. Lalu di bagian kedua, kita masuk ke topik inti dari webinar ini adalah efek dunia digital kepada demokrasi. Kita mulai dengan situasi ini, bahwa sekarang ini jika kita ingin membuat perbandingan antara satu negara dengan negara lain untuk mengetahui tahapan demokrasi, maka kita berurusan pertama-tama dengan measurement.
dengan cara bagaimana kita mengukurnya, dengan parameternya, dan sekarang sudah dikembangkan apa yang disebut dengan demokrasi indeks. Ada berbagai nilai-nilai di sana yang dikumpulkan menjadi indeks. Ini disusun oleh Economist Intelligence Unit, sebuah badan independen yang berpusat di United Kingdom, di Inggris. Sejak tahun 2006, mereka menilai lebih dari 100 negara di dunia berdasarkan kualitas demokrasinya dengan kriteria yang mereka sebut demokrasi indeks. Maka ratusan sistem politik di dunia itu mereka kategorikan dalam 4 tahap ini. Inilah tahapan-tahapannya. Pertama adalah authoritarian regime. Ini regime yang otoriter, ya. Kedua, hybrid regime. Ini gabungan antara sistem otoriter dengan satu elemen atau dua elemen dari sistem demokrasi. Ketiga itu flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Satu tahapan lebih jauh lagi menuju pada sistem demokrasi, tapi masih ada kekurangan di sana. Lalu berikutnya masuk lagi ke dalam full demokrasi. Inilah puncak demokrasi, puncak dari evolusi demokrasi. Dalam 4 tahap itu kira-kira di manakah posisi Indonesia? Tapi sebelumnya kita masuk dulu kepada cara mengukur. Bagaimana mereka mengukur satu negara untuk sampai pada tahapan-tahapan ini? Maka ada 5 indikator yang mereka ukur. Pertama, mereka ingin ketahui kualitas pemilu di negara itu, seberapa pemilu di sana sudah berlangsung secara bebas, langsung, dan inklusif, menyertakan semua warga negara secara setara. Kedua juga yang dinilai adalah keberagamannya, apakah negara ini memperlakukan segmen-segmen beragam itu secara setara, ya. Juga dinilai kebebasannya, juga dinilai pemerintahan yang berfungsi, dan juga partisipasi politik. Jadi 5 indikator inilah yang membuat mereka kemudian membuat judgement untuk membuat kategorisasi apakah negara itu ada dalam tahap authoritarian regime, ataukah hybrid regime, regime campuran, ataukah di demokrasi yang masih cacat, ataukah di demokrasi yang penuh. Ini 5 kriterianya. Maka kita lihat di sini ketika mereka masukkan lebih dari 100 negara ke dalam 4 kategori ini, negara yang otoriter itu ada sekitar 57 negara. Negara yang dalam rejim campuran, hybrid regime, ada 35 negara. Negara yang berada dalam flow demokrasi atau demokrasi yang cacat, demokrasi yang belum sempurna, ada 52 negara. Dan negara yang sudah matang dalam demokrasi, full demokrasi, demokrasi terkonsolidasi, ada 23 negara. Contoh negara yang matang itu umumnya adalah negara-negara Eropa Barat, terutama negara-negara Skandinavia, itu adalah Denmark, Swedia, Finlandia, Norwegia, Jerman. Ini dianggap negara-negara yang demokrasinya sudah puncak. Di bawah itu adalah negara yang demokrasinya belum lengkap dan masih cacat, flawed demokrasi. Indonesia di tahun 2020 masuk dalam kategori ini, demokrasi yang masih cacat, demokrasi yang belum full demokrasi. Jadi kita tahu disinilah posisi kita, masih dalam posisi flawed demokrasi atau demokrasi yang belum sempurna, demokrasi yang setengah matang kira-kira. Namun jika kita bandingkan kepada 50 negara muslim, 50 negara yang majoriti populasinya muslim, maka Indonesia masuk ke dalam 3 besar. Ini daftarnya, kita lihat di 50 negara muslim ini tak ada satu pun negara muslim yang sudah masuk dalam kategori full demokrasi. Tak ada satu pun negara muslim yang sudah masuk dalam tahap demokrasi terkonsolidasi, demokrasi yang lengkap. Paling jauh kita berada dalam demokrasi yang masih cacat, flawed demokrasi. Itu pun baru 3 negara.
yaitu Malaysia, Tunisia, dan Indonesia. Jadi kita lihat di negara Muslim, Indonesia walaupun tadi kategorinya masih demokrasi yang belum sempurna, masih demokrasi yang cacat, tapi di 50 negara Muslim kita masuk dalam kualitas paling tinggi 3 besar. Bersama dengan Malaysia, bersama dengan Tunisia. Ya. Ini situasi kita di tahun 2020. Namun kemudian di tahun 2021, ini luas diberitakan bahwa terjadilah itu pelemahan dalam demokrasi di Indonesia. Jadi tahun ini penilaian dari tahun sebelumnya, bahwa di Indonesia terjadi yang disebut deteriorating democracy. Demokrasi yang mengalami pelemahan, demokrasi yang mengalami satu kemunduran. Ya. Mengapa ini mereka agak mundur? Seringkali ini yang dijadikan alasan. Mereka menyaksikan di sini bahwa terjadi pelemahan KPK, sementara KPK atau korupsi atau pemerintah yang bersih itu menjadi salah satu syarat dari kriteria demokrasi yang matang itu. Juga mereka melihat kurangnya public discourse soal omnibus law. Ini satu hukum yang begitu luas lingkupnya, yang begitu besar efeknya bagi negara, tapi mereka menilai public discourse atau diskusi publik sebelum undang-undang ini disahkan itu jarang terjadi atau tidak lebih dahulu dikondisikannya. Dan juga dinilai juga bahwa pemerintah itu lebih represif atas oposisi. Jadi 3 kondisi ini yang membuat mereka menilai, sungguh pun kita sudah berada dalam kondisi demokrasi yang setengah matang, namun tahun 2021 kualitasnya menurun sedikit lagi akibat adanya beberapa persoalan yang berlawanan arus dengan arus demokrasi yang lebih matang. Ya. Nah, sekarang kita masuk topik kedua, apa efek era digital kepada demokrasi di Indonesia dan juga demokrasi pada umumnya. Ini efek positifnya, ya. Bahwa dalam era digital partisipasi politik individual lebih aktif di media sosial. Ini era yang orang bilang adalah era teknologi kebebasan. Bahwa sekarang ini individu ya tak perlu menjadi konglomerat untuk bisa mempunyai satu akun di media sosial yang bisa mempengaruhi opini publik. Dulu yang hanya memiliki akses untuk mempengaruhi opini publik, mereka yang punya koran, yang punya radio, yang punya TV. Tapi sekarang ini cukup dengan akun di media sosial, individu bisa lebih aktif menyatakan opininya. Jadi ini sisi positif dari datangnya dunia digital, dari datangnya era media sosial, karena individu bisa lebih aktif dalam diskusi, bisa lebih aktif menyatakan pandangannya. Juga era digital yang bagus kedua untuk demokrasi adalah kita memiliki akses yang lebih mudah untuk mengetahui opini yang beragam. Ini era ketika munculnya budaya googling. Apapun yang kita dengar soal apapun, cukup kita googling untuk kita tahu pandangan apa saja, sikap apa saja yang ada di luar sana mengenai isu itu, dan tampak di sana keberagaman isu, keberagaman pandangan bisa lebih mudah kita ketahui, sehingga kita bisa lebih matang memutuskan sikap kita sendiri karena kita membaca berita dari yang pro A sampai yang anti A, pro B sampai yang anti B, itu semua tersedia di internet, tersedia melalui Google, sehingga pertimbangan membuat keputusan jauh lebih matang. Juga yang positif di era digital ini adalah kita pun lebih mudah untuk sebar opini. Cukup dengan memiliki akun yang kita punya di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, kita bisa mempengaruhi publik luas di luar sana sejauh memang mempunyai konten yang menarik perhatian, mempunyai konten yang dianggap penting. Ya. Jadi
Era digital inilah membuat kita merasa individu lebih bisa masuk mempengaruhi dunia demokrasi. Namun juga ada sisi negatif dari era digital ini, dan ini yang perlu perhatian kita lebih jauh lagi, bahwa membuat kita rentan terhadap intervensi asing. Ini adalah kasus dalam Pilpres di Amerika Serikat tahun 2016. Kita bisa mengikuti riset-riset yang sudah dikerjakan, bahwa di era itu diberitakan agen Rusia sudah menyebar sekitar 80.000 posting palsu yang menjangkau dan mempengaruhi 125 juta pemilih di Amerika Serikat dalam Pilpres 2016, sehingga muncul isu bahwa Rusia berada di belakang kemenangan Trump. Di era ini ternyata mudah sekali bahkan agen-agen asing untuk membuat akun yang seolah-olah akun itu akun orang Amerika atau akun orang Indonesia. Padahal dia bukan orang Amerika, padahal dia bukan orang Indonesia. Lalu melalui akun itu mereka menyelinap ke berbagai grup-grup komunitas di media sosial. Disitulah mereka mempengaruhi opini dengan menyebarkan posting-posting yang palsu. Jadi intervensi asing itu makin mudah untuk masuk mempengaruhi politik dalam negeri melalui opini yang disebar dalam media sosial. Efek negatif kedua adalah meluasnya hoax. Publik semakin ahli membuat berita-berita palsu, bahkan sekarang ini tidak hanya teks dan foto yang bisa dikerjakan Photoshop, ya. Video pun itu bisa diedit, sehingga tiba-tiba seolah-olah Obama misalnya menyatakan sesuatu dengan suara Obama sendiri, padahal ia tidak pernah menyatakan itu hanya dikreasi melalui satu software yang begitu maju yang bahkan sudah bisa mengedit video, sehingga hoax itu lebih mudah disebarkan, berita palsu lebih mudah untuk meyakini masyarakat. Dan publik semakin bingung, terutama mereka yang tidak kritis, membedakan mana realitas yang asli, mana realitas yang palsu, mana informasi yang asli, mana informasi yang disesatkan. Itu hal kedua yang menjadi efek digital yang buruk kepada demokrasi. Dan ketiga juga yang efeknya buruk adalah mudahnya publik atau individu melakukan political harassment. Dengan satu isu khusus, ya, mereka mudah sekali menganiaya secara politik siapapun yang ingin mereka jatuhkan, dan tak semuanya dengan data-data yang benar. Kadang-kadang itu data setengah benar, tapi dikemas demikian rupa. Namun karena mereka punya jaringan kepada para pemilih, kepada para warga negara, maka mudah sekali seseorang itu dijatuhkan, dikucilkan secara opini melalui sistem digital yang ada. Jadi kita melihat ada sisi negatifnya, walaupun tadi juga ada sisi positifnya efek dari dunia digital ini. Nah sekarang, what next? Kemana Indonesia harus menuju? Tadi kita sudah dapatkan gambarannya bahwa sekarang kita berada dalam flow demokrasi yang setengah matang. Maka selanjutnya tahapan maju berikutnya kita harus mencapai kepada full demokrasi yang penuh. Namun itu hanya bisa dicapai jika kita memenuhi kriteria tadi, bahwa ada satu kualitas pemilu yang semakin bebas, semakin langsung, semakin rahasia. Juga ada penghargaan kepada kebebasan dan keberagaman masyarakat, juga ada penghargaan membuka peluang kepada partisipasi politik yang lebih luas dan lebih toleran kepada oposisi. Dengan cara itulah kita bisa berubah dari demokrasi setengah matang menuju kepada full demokrasi. Justru di era digital inilah tahapan ini lebih mudah bisa dicapai, ya. Dan nanti efeknya jika kita masuk ke dalam full demokrasi itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi Indonesia akan menjadi role model,
akan menjadi negara muslim pertama yang berhasil masuk ke dalam kategori full demokrasi secara stabil. Dan efeknya akan besar sekali karena Indonesia bisa membawa gerbong 50 negara muslim itu secara massal masuk ke dalam gelombang keempat demokratisasi. Kita tahu di tahun 90-an itu terjadi gelombang ketiga demokrasi, ketiga revolusi di Uni Soviet itu menghancurkan Uni Soviet sehingga negara-negara Eropa Timur secara massal mereka masuk ke dalam transisi demokrasi. Ada Rumania di sana, Hongaria, Bulgaria, Cekoslovakia, mereka pelan-pelan tumbuh menjadi negara demokrasi ya. Juga termasuk juga ada di sana Georgia ya. Itu era ketika bahkan negara yang komunis sekalipun bisa secara masif mereka bertransisi ke demokrasi. Negara-negara muslim pun bisa mengalami yang sama dengan gelombang keempat ya. Jika ini terjadi, maka ini akan merevolusi wajah dunia. Untuk pertama kalinya dunia muslim pelan-pelan hijrah dari sistem yang selama ini otoritarian atau sistem campuran menuju demokrasi, di mana Indonesia menjadi role modelnya. Jadi kita lihat begitu hebat efeknya jika kita berhasil naik kelas, naik tingkat dari demokrasi yang float, yang cacat menuju full demokrasi, cukup dengan menambahkan di sana dosis civil liberties, dosis kebebasan dan juga kapabilitas pemerintah untuk melindungi keberagaman itu. Jadi sekali lagi kita kembali ke dalam kutipan di awal bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu. Jika soal pemilu saja kita sudah berada di tahap pemilu yang bagus sekali, tapi juga demokrasi adalah soal kesiapan kita untuk lebih menerima keberagaman, menerima berbagai gaya hidup yang berbeda, apalagi di era digital, karena era digital inilah membuat kita terekspos kepada dunia global yang begitu beragam. Salam.